Kita bersyukur bisa silaturahmi, dapat nasihat, pesan untuk terus bisa memperhatikan mereka yang selama ini tersingkirkan, terpinggirkan supaya jadi perhatian dan memastikan bahwa ketika maju ke depan maka perjuangan untuk keadilan itu betul-betul dipegang. Jadi itu sebagian, ada banyak sekali sih. Ada dukungan yang disampaikan Pak Anies di dalam? Ya alhamdulillah ada tentu. 2 hari di Jatim dengan lihat suara PKB seperti apa Pak? Alhamdulillah antusiasmenya, teman-teman lihat sendiri antusiasmenya tinggi. Insya Allah ini menandakan bahwa makin banyak di masyarakat yang mempercayakan untuk ada perubahan. Mohon doa restu pada Kiai Huda Jazuli, Gus Kausar, Gus Salam, Kiai Zamzami, Gus Ato, dan banyak kiai lainnya. Mohon doa restu, mohon dukungan dan backup. Alhamdulillah kami semua kompak, solid. Insya Allah Jawa Timur akan bergerak dengan cepat. Para kiai rata-rata memesankan titip perjuangan NU, perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, perjuangan pesantren-pesantren agar terus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Banyak pihak-pihak yang mau mempertentangkan ini antara nasionalisme, antara NKRI dengan Islam dan ajaran Islam. Nah, Pak Anies sebagai tokoh nasional, tokoh yang sudah dikenal oleh rakyat Indonesia, hendaknya memberi contoh perjuangan kakinya dengan tetap perjuangan baik diniati dengan nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai kebangsaan. Sama-sama menjaga keutuhan NKRI sebagai negara bangsa, sebagai nation state. Sebuah kepercayaan, karena itu kami bersyukur sekali bahwa di Jawa Timur ini masyarakat menerima dengan baik karena ini persoalan amanah, dan yang kami emban adalah amanah itu. Kita ingin Indonesia yang lebih baik, lebih adil, yang lebih sejahtera, dan perjuangannya untuk itu. Ini bukan tentang satu orang, bukan tentang 2 orang, bukan satu partai, 2 partai, tapi tentang masa depan kita semua. Alhamdulillah sangat bergeliat, menggairahkan, dan terima kasih atas semangat teman-teman yang ingin perubahan. Perubahan ini kayak satu mimpi besar seluruh masyarakat ya. Nasibnya berubah, keadaan menjadi lebih baik, itulah yang akan kita wujudkan. Gus, titipan dari kiai-kiai sepuh kepada jenengan Gus? Ya, satu istiqomah, konsisten dengan nilai-nilai perjuangan NU dan Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, perjuangkan nasib orang paling menderita. Silaturahim untuk Indonesia ke depan lebih baik lagi. Nah, mungkin dengan silaturahim dekat dengan para ulama akan mendapatkan nasihat-nasihat yang terbaik untuk maslahatan Indonesia. Mungkin ada pesan dari pejabat cawapres itu? Ya, saya harap dengan adanya Pilpres ke depan ini, ayo kita buat dengan yang sekondusif mungkin untuk saling legowo, saling dewasa, tanpa ada saling caci maki, untuk menjadi Indonesia yang maju. Mungkin ada pesan-pesan dari pesan tersembunyi mungkin, Gus? Tidak ada, cuma minta doa saja. Pembahasannya apa, Gus? Pembahasannya tadi cuma sekitar sebatas tentang santri. Dan tadi alhamdulillah ada pertanyaan yang luar biasa dari santri. Ada tanya jawab dengan Pak Anies. Gawagis Muda Sejatim dukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dikutip dari berita jatim.com Malang. Bakal calon Presiden RI Anies Baswedan bertemu dengan Gawagis Muda se-Jawa Timur di Kota Malang pada Minggu 8 Oktober 2023 malam. Gawagis Muda Sejatim merupakan perkumpulan para gus-gus atau kiai-kiai muda Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur. Anies tiba sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat usai menjalani serangkaian kegiatan di Malang Raya. Tiba di lokasi, Anies disambut Mars Nahdlatul Ulama yakni Yalal Waton. Anies pun turut menyanyikan lagu yang diciptakan oleh salah satu pendiri NU, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Di depan para kiai-kiai muda di Jatim, Anies memaparkan gagasan perubahan yang selama ini dia bicarakan. Anies ingin jika dipercaya memimpin Indonesia akan membawa harapan perubahan dari Gawagis Muda Sejatim untuk maju dan berkembang bersama.
Saya menjalankan gagasan tentang menghadirkan keadilan tentang perubahan yang akan kita lakukan. Harapannya adanya perubahan untuk keadilan Indonesia. Rakyatnya bisa setara kesempatan untuk sejahtera, untuk maju setara, untuk berkembang, kata Anies. Anies berharap pertemuan dengan para kiai muda di Jatim mampu memperluas dukungan bagi dirinya dan Cawapres Muhaimin Iskandar dalam berkontestasi di pemilihan presiden 2024. Ini forum luar biasa, saya bersyukur betul. Mudah-mudahan dengan forum ini maka apa yang kita ikhtiarkan, dukungan menang di Pilpres 2024 bisa menjangkau lebih luas lagi, ujar Anies. Anies Baswedan sendiri belakangan ini sangat sering datang ke Jawa Timur. Bahkan pada Minggu 8 Oktober 2023, Anies melakukan kegiatan di 4 titik yang ada di Kota Malang. Anies mengakui Jawa Timur cukup penting sebagai penentu kemenangan paslon Amin Anies Imin. Sebetulnya saya di banyak tempat, tidak hanya di Jawa Timur, di tempat lain juga. Jawa Timur ini memang penting, tetapi daerah lain juga penting. Kita terus menjangkau, terus menyapa, tutur Anies. Sementara itu perwakilan panitia kegiatan Ahmad Faris Sulaiman alias Gus Faris menganggap Anies Baswedan sebagai sosok yang visioner. Dia menegaskan usai pertemuan Minggu malam para gawagis muda bakal mengawal pasangan Amin hingga meraih suara terbanyak di Pilpres 2024 nanti. Pak Anies ini sosok yang visioner, menampung banyak aspirasi dari gawagis muda, bisa dijangkau Pak Anies. Insya Allah kita akan terus bersama Pak Anies hingga 14 Februari 2024 hingga pasangan Amin diberi kemenangan, kata Gus Fari. Bakal calon Presiden RI Anies Baswedan bertemu dengan gawagis muda se-Jawa Timur di Kota Malang pada Minggu 8 Oktober 2023 malam. Gawagis muda se-Jatim merupakan perkumpulan para gus-gus atau kiai-kiai muda Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur. Anies tiba sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat usai menjalani serangkaian kegiatan di Malang Raya. Tiba di lokasi, Anies disambut Mars Nahdlatul Ulama yakni Yalal Waton. Anies pun turut menyanyikan lagu yang diciptakan oleh salah satu pendiri NU, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Di depan para kiai-kiai muda di Jatim, Anies memaparkan gagasan perubahan yang selama ini dia bicarakan. Anies ingin jika dipercaya memimpin Indonesia akan membawa harapan perubahan dari gawagis muda se-Jatim untuk maju dan berkembang bersama. Saya menjalankan gagasan tentang menghadirkan keadilan tentang perubahan yang akan kita lakukan. Harapannya adanya perubahan untuk keadilan Indonesia. Rakyatnya bisa setara kesempatan untuk sejahtera, untuk maju setara, untuk berkembang, kata Anies. Anies berharap pertemuan dengan para kiai muda di Jatim mampu memperluas dukungan bagi dirinya dan Cawapres Muhaimin Iskandar dalam berkontestasi di pemilihan presiden 2024.